Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi presentasi dalam mata kuliah Ushul Fiqih dengan tema Maqasidus Syariah yang dibimbing langsung oleh Al-Mukarram Kiai Mahjumi SPDI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penting bagi kita untuk memahami bersama karena menyangkut dasar-dasar penetapan hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga tujuan, hikmah, serta kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Harapan kami semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, membuka ruang diskusi, dan memperkaya khazanah keilmuan kita di bidang syariah, serta menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Seorang ahli fikih sangat membutuhkan pemahaman tentang maqasidus syariah sebagai tujuan dan hikmah di balik menetapkan hukum-hukum Islam agar fatwa dan ijtihadnya tidak hanya sah secara hukum akan tetapi juga sesuai dengan ruh, tujuan dan kemaslahatan syariat itu sendiri. Lalu apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan atau hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukumnya. Jadi bukan hanya soal apa yang halal dan yang haram, akan tetapi mengapa hal tersebut dihalalkan dan diharamkan. Tujuannya adalah menjaga, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, serta mencegah kerusakan. Para ulama menyebutnya dengan istilah jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Maka secara garis besar, maqasidus syariah melindungi 5 pokok utama al-kulliyatul khams. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga turunan. Dan yang kelima hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Maka dengan memahami maqasid tersebut, seorang muslim bisa melihat bahwa syariat itu bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah jalan menuju kebaikan, keadilan, dan rahmat bagi seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin radhiyallahu anhu. Anna sarafal mujtahidina bi faqihim fi syariati yaqum ala khamsati an'ain. Annahu al-awalu fahmu aqwaliha wa istifadatu madlulati tilkal aqwal bihasabil isti'mal lughawi wa bihasabil naqli syar'i bil qawaidil lafdhiyyati allati biha amalul istidlali al-fiqhi wa qad taqafala bimadhumi ilmu usulil fiqhi. Sesungguhnya tindakan-tindakan para mujtahid dengan pemahaman fikihnya mereka terhadap syariat terbagi menjadi 5 macam. Macam yang pertama adalah memahami lafaz-lafaz syariat dan mengambil makna dari ucapan-ucapan teks syariat, baik melalui penggunaan istilah bahasa Arab ataupun dengan menggunakan penetapan syara, yaitu istilah khusus dalam ilmu syariat, dengan menggunakan kaidah-kaidah lafziah yang menjadi dasar dalam istidlal atau pengambilan dalil fikih. Sebagian besar aspek ini telah ditangani oleh disiplin ilmu usul fikih. Kita ambil contoh surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah 3 quru. Nah, ini kita ambil contoh makna lugawi. Makna lugawi bahwasanya kata quru ini mempunyai dua arti. Yang pertama artinya itu suci, yang kedua artinya adalah haid. Tentunya ini hasil daripada perbedaan pendapat para ulama, khususnya ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i mengartikan bahwasanya quru itu masa suci, maka otomatis salah satu quru ini berarti masa iddah perempuan yang dicerai adalah 3 kali suci. Adapun mazhab Hanafi mengartikan quru ini adalah masa haid, maka otomatis salah satu quru ini diartikan bahwasanya wanita yang dicerai menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid. Nah, ini contoh mujtahid menafsirkan lafaz berdasarkan istilah bahasa. Sekarang kita lanjut ke contoh makna syar'i atau makna istilahi. Perintah sholat dalam Al-Quran. Aqimus sholata. Dirikanlah sholat. Kita lihat lapan sholat ini. Nah, lapan sholat ini dalam konteks bahasa, dalam konteks definisi memiliki dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah syariat. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Sedangkan secara istilah syariat, sholat itu adalah aqwalun
wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Adalah ibadah yang berbentuk kegiatan dan ucapan yang diawali dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, maka ketika para faqih atau para mujtahid ini mendapati lafaz salat dalam Al-Qur'an, eh, terlebih lagi dalam ayat-ayat ahkam, maka mereka harus bisa mengartikan secara benar-benar bahwasannya salat ini yang dimaksud salat menurut lugawi atau menurut istilah syar'i. Maka ketika ada redaksi tentang hukum sholat, para faqih harus benar-benar bisa mengarahkan makna sholat tersebut agar tidak menjadi salah penafsiran hukum. Bahwasannya Allah itu bermaksud memerintahkan berdoa atau memerintahkan sholat menurut istilah tadi. An-Nahusani al-bahsu amma yu'aridul adillata allati lahat lil mujtahidi wallati istakmala i'malu nadrihi fil istifadati madulatiha liyastayqana anna tilkal adillah salimatun mimma yubtilu dilalatiha wa yaqdi 'alaiha bil ilgha'i wat tanqih. Fa idza stayqana anna dalila salimun anil mu'aridi a'malahu wa idza alqa lahu mu'aridan nazara fi kaifiyatil amali bid dalilaini ma'an au rujhani ahadihima 'alal akhar. Pembahasan yang kedua adalah mencari tahu apakah ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang tampak bagi seorang mujtahid setelah ia menyempurnakan penggalian maknanya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memastikan bahwa dalil tersebut benar-benar selamat dari segala sesuatu yang dapat membatalkan maknanya atau menjadikan kekuatan dalil itu sendiri atau meniadakan kekuatan dalil itu sendiri. Maka apabila ternyata dalil tersebut bebas dari pertentangan, dalil itu bisa diamalkan. Akan tetapi jika faqih menemukan dalil yang tampak bertentangan, maka faqih harus meneliti bagaimana cara mengamalkan dua dalil tersebut sekaligus dengan metode ijma atau mengkompromikan antara dua dalil, atau dengan memilih salah satunya yang lebih kuat dengan metode tarjih. Maka pada tahapan ini mujtahid tidak cukup hanya memahami teks yang dari nahwul awal tadi, tetapi juga harus mengecek apakah ada dalil yang tampak bertentangan. Jika ada pertentangan, jika tidak ada pertentangan, maka dalil dijalankan sebagaimana adanya. Akan tetapi jika dalil tersebut terdapat pertentangan, maka ada 3 langkah bagi seorang faqih. Yang pertama al-jam'u atau mengkompromikan antara dua dalil, menggabungkan kedua dalil agar sama-sama diamalkan. Yang kedua ditarjih atau memilih yang lebih kuat. Jika tidak bisa digabung, maka dipilih yang lebih kuat berdasarkan sanad, matan, atau konteksnya. Yang ketiga dengan cara nasih mansuh atau penghapusan hukum sebelumnya. Maka jika terbukti salah satunya datang lebih akhir dan menghapus yang terdahulu. Contoh nasih mansuh, larangan versus perintah ziarah kubur. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha." Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ketahuilah maka berziarahlah kalian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis awal berbunyi, aku melarang kalian berziarah kubur. Hadis yang kedua yaitu ala fazuruha. Sekarang berziarahlah, perintah untuk berziarah. Maka di sini jelas ada pertentangan secara lahiriah. Maka solusinya yaitu hukum lama mansuh, yaitu dihapus, hukum baru berlaku atau nasih sebagai penghapus daripada hukum yang lama. Maka kesimpulannya ziarah itu diperbolehkan. An-nahwu salisu qiyasu ma lam yarid hukmuhu fi aqwali syari ala hukmi ma warada hukmuhu fihi ba'da ayyarifa ila tasyri'ati asabitati bitariqin min turuki masalikil illati al-mubayyinati fi usulil fiqhi.
Contoh yang ketiga adalah dengan mengkiaskan sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas syar'i kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Setelah terlebih dahulu mengetahui ilat atau alasan hukum dari ketetapan syariat tersebut dengan salah satu metode penetapan ilat yang dijelaskan dalam ilmu fiqh, ilmu ushul fiqih. Nah, tahapan ini adalah peran qiyas atau silogisme dalam ijtihad para ulama. Qiyas adalah memperluas hukum syariat kepada kasus baru yang tidak disebutkan langsung dalam nas. Syaratnya harus ditemukan ilat hukum atau alasan rasionalisasi syariat yang sama. Menurut usul fikih ada beberapa metode penetapan ilat. Misalnya manatul illah, tangqihul manat, takhrijul manat. Contoh-contoh kias. Yang pertama, contoh bahwasannya pengharaman narkoba. Allah Subhanahu wa taala dalam nasnya mengatakan berfirman bahwasannya khamar itu haram. Khamar itu haram karena memabukkan. Maka ketika ada kasus baru, kita ambil contoh seperti narkoba atau sintetis dan yang lainnya yang tidak disebutkan dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis, maka kita lihat, kita tinjau dalam ilatnya atau alasan hukumnya. Ketika alasannya itu sama-sama memabukkan atau merusak akal, maka otomatis kita bisa mengkiaskan hukumnya juga. Ketika khamar dan narkoba sama-sama merusak akal, maka hukumnya juga kita bisa kiaskan bahwasannya hukum narkoba mengikuti hukum khamar karena alasannya sama, yaitu merusak akal. Anahu rabi'u i'ta'u hukmin li fi'lin aw hadisin hadasa linnasi la ya'rifu hukmuhu fima laha lil mujtahidin min adillati syari'ati wa la lahu nadhirun yuqasu alaihi. Contoh yang keempat, memberikan hukum terhadap sesuatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada manusia yang mana hukumnya tidak ditemukan secara jelas dalam dalil-dalil syariat yang ada di hadapan para mujtahid dan juga tidak memiliki padanan atau nadhir yang dapat dikiaskan kepadanya. Maka pada tahapan ini, para mujtahid dihadapkan pada kasus baru yang tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran atau hadis, tidak ada padanan hukum pula atau nadhir untuk dilakukan metode qiyas seperti contoh yang ketiga tadi. Lantas bagaimana solusinya? Maka para mujtahid harus mencari solusi dengan metode lain. Seperti apa? Seperti istihsan, yaitu menetapkan hukum dengan melihat kemaslahatan yang lebih kuat, atau maslahah mursalah, menetapkan hukum demi kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nas, atau urf. Urf itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu contoh metode-metode solusi daripada setelah melalui rangkaian-rangkaian metode-metode yang di atas tadi. Contoh, sekarang banyak persoalan kontemporer yang bermunculan ya seperti rokok, investasi kripto, bayi tabung, bahkan aturan-aturan lalu lintas. Jadi fikih masuk ke ranah lalu lintas juga. Dalam hal ini seorang fakih tidak harus mencari teks yang persis sama dalam Al-Qur'an atau hadis, melainkan dengan menimbang dengan 5 tujuan pokok syariat. Maksudnya karena memang istilah-istilah ini tidak tertera dalam Al-Qur'an, maka harus menimbang dengan 5 tujuan pokok syariat tadi atau al-qawaidul kulliyah. Maqasidus syariah maksudnya. Dengan maqasidus syariah yang tadi di awal dijelaskan yaitu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl dan hifdzul mal, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kita ambil contoh misalkan dalam fikih lalu lintas, naik motor tanpa memakai helm, bagaimana cara mengistinbat hukumnya, cara menentukan hukumnya seseorang yang memakai motor tanpa memakai helm. Maka secara teks tentu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang motor dan helm itu. Akan tetapi dengan maqasid kita bisa tahu bahwa syariat mewajibkan menjaga jiwa, hifdzun nafsi. Maka ketika helm itu terbukti melindungi kita dari resiko kecelakaan atau kematian, sehingga memakai helm itu atau tidak memakai helm itu berarti melanggar prinsip maqasidus syariah yaitu menjaga jiwa. Karena itu tidak memakai helm ketika berkendara motor hukumnya haram karena apa? Melanggar prinsip-prinsip maqasidus syariah. An-Nahwul Khamis talaqqi ba'du ahkami syariati tsabitati indahu talaqqiya man lam ya'rif ilal ahkamiha wala hikmata syariati fi tashri'iha fa huwa yahtamu nafsahu bil qusuri inda idraki hikmati syari'i minha
wa yastad'ifu ilmuhu fi janbi sa'ati syariati fayusamma hadza an-naw'u bit-ta'abbudi. Contoh yang kelima, yaitu menerima sebagian hukum syariat yang telah tetap hukumnya sebagaimana adanya. Seperti orang yang tidak mengetahui alasan atau ilat hukum tersebut dan tidak memahami hikmah pensyariatan di baliknya. Maka ia menuduh dirinya sendiri sebagai yang lemah dalam memahami kebijaksanaan Allah sebagai pembuat syariat. Dan ia merasa ilmunya kecil dibanding keluasan syariat. Nah, jenis hukum semacam ini disebut dengan ta'abudi. Ta'abudi itu adalah hukum yang murni ibadah tanpa diketahui alasan secara rasional. Maka kita coba menjelaskan secara ringkas. Pada tahapan ini seorang mujtahid tidak perlu mencari-cari ilat atau hikmah dalam suatu hukum karena tidak tampak jelas. Maka hukum itu diterima secara ta'abudi atau ibadah murni sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua hukum itu dijelaskan alasan-alasan atau hikmahnya. Ada sebagian hukum-hukum yang memang bersifat ta'abudi. Contoh seperti apa? Seperti jumlah rakaat dalam sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Nah, kita tidak perlu mempertanyakan kenapa subuh ini menjadi 2 rakaat. Karena itu bukan hal-hal yang bersifat rasional. Bisa saja kita mengartikan, akan tetapi lebih baik kita memasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan diri kita sangat lemah terhadap pengetahuan. Tidak ada alasan yang logis yang bisa dijelaskan, hanya murni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi bilangan tawaf yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini juga sama, tidak ada ilat rasional yang tertera. Maka tidak diterima saja sebagai ibadah ta'abudi. Nah, kesimpulan daripada yang kelima ini bahwasannya menekankan sikap tawadu dan pasrah seorang faqih di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dengan demikian, maqasid syariah tidak selalu berarti mencari alasan rasional, tetapi juga melatih keikhlasan menerima hukum sebagai bentuk ibadah murni atau ta'abbudi. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk referensi, saya mengambil referensi ini dari kitabnya Syekh Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur, kitab Maqasidus Syariati Al-Islamiyah. Di sini dijelaskan semuanya secara jelas, karena saya memang mengutip redaksi-redaksinya tanpa mengubah. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Semoga presentasi ini ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi dan kepada kita semua yang menyaksikan presentasi ini. Mudah-mudahan dapat ilmunya, walaupun memang banyak keterbatasan dalam penjelasan dan bahasa ya. Oke, diakhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.